Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bejo. Ya, nih Sobat Bejo. Kali ini bintang tamu kita yang sudah nggak asing lagi di dunia politik, bahkan di dunia sosial, dunia kemasyarakatan. Nggak lain nggak bukan yaitu Pak Haidar Alwi. Siap. Selamat malam Pak Haidar Alwi. Malam. Terima kasih teman-teman semua. Ya, kali ini di konten For Bejo kita akan coba membahas mungkin bicara kebangsaan, bicara situasi nasional saat ini Pak Haidar. Mungkin menjelang, konteksnya menjelang bulan Bung Karno. Karena biar bagaimanapun, terakhir saya juga pernah lihat kontennya Pak Haidar, ada bahasa yang viral. Ini saya mau korek nih sebenarnya nih, ada bahasa yang viral. Bung Karno kalau bisa hidup lagi dalam 5 detik saja ya Pak waktu itu. 5 detik saja Bung Karno hidup agar melihat situasi Indonesia saat ini. Mungkin beliau lebih menangis kali ya saat ini gitu. Itu gimana maksudnya Pak dalam bahasa yang seperti itu? Jadi saya melihat situasi terkini dari kondisi masyarakat kita semenjak adanya pilkada DKI dan lain-lain sebelumnya juga sebetulnya sudah mulai menjalar gitu, bahwa terjadi dikotomi antara kalau bahasa sekarang ini polarisasi polarisasi ya? Antara kampret dan kecebong. Kemarin tuh. Iya. Itu sampai detik ini masih berlanjut, masih terus dan makin menjadi menurut saya. Sampai hari ini makin menjadi. Dan kampret dalam bahasa yang sekarang sudah kampret itu sudah dikonotasikan sebagai kadrun. Kampret gitu. Jadi kadrun. Jadi ini yang membuat Bung Karno sebagai founding father kita, sebagai pendiri negara ini, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, menangis melihat kondisi bangsa kita yang betul-betul terpecah. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah, dulu orang-orang dulu jauh lebih humanis, lebih legowo daripada orang-orang kita sekarang. Lebih guyup kali ya. Lebih guyup. Oh iya. Dulu itu juga ada misalnya gerakan-gerakan tokoh-tokoh Islam untuk mencantumkan sila pertama dengan menjalankan syariat Islam. Tapi pada saat itu gerakan nasionalis berdiskusi, dirembuk bareng, akhirnya muncul sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi umat Islam saat itu juga legowo hasil diskusi dan lain sebagainya, walaupun pada saat itu merasa minoritas 90%, tapi dengan adanya diskusi, dengan adanya sarasehan, dengan adanya guyup tadi, ketemu, dirembuk, terus bergabung, akhirnya juga cair gitu. Artinya melalui proses yang sangat panjang ya, diskusi mungkin ulama dan segala macam ya Pak. Ya, saat itu lebih hatinya, menurut saya hatinya lebih bersih saat itu ya. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita saat itu lebih bersih. Karena cair masalah itu tidak gampang. Dibanding dengan sekarang. Sekarang ini menurut saya tambah hari tambah, kalau tidak segera disikapi dengan baik, itu makin hari makin mengkerucut. Betul. Timbul ada aliran radikalisme. Nah, aliran radikalisme ini sesuai faknya Pak Haidar nih, bicara tentang radikalisme nih Pak Haidar. Ya. Pak Haidar kan selalu memberikan opini atau coba menjelaskan kepada masyarakat bahwa radikalisme ini sangat berbahaya di Indonesia. Sebenarnya seberapa bahaya Pak Haidar kalau memang itu benar-benar menjalar dan menjadi sampai ke turun-temurun radikal itu Pak Haidar? Radikalisme ini lebih berbahaya dari virus COVID. Wow, saat ini virus COVID aja luar biasa menyeramkan. Jadi radikalisme ini menurut saya lebih berbahaya dari virus COVID karena itu bisa menghancurkan bangsa. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa masyarakat kita ini harus banyak belajar sejarah.
mengenal sejarah ya, belajar sejarah yang sebenarnya, yang gitu sebenarnya. yang sebenarnya. Jadi bagaimana negara Syria dihancurkan, bagaimana Irak dihancurkan, Yemen dihancurkan, Tunisia, Mesir dan lain sebagainya itu bagaimana mereka dihancurkan, kita harus belajar dari sejarah itu. Betul. Jangan bilang bahwa Indonesia tidak mungkin. Betul. Jadi saya selalu bilang bahwa kejadian Makobrimob, itu ada orang pekerja di situ, polisi atau yang jaga itu sembelih itu nyata, bukan dibuat. Iya, betul. Peledakan yang di gereja Surabaya, yang di gereja Makassar, terus baru-baru ini di Poso misalnya, atau di penangkapan 10 teroris di mana yang rencananya akan meledakkan Densus 88 itu, yang teroris meledakkan gereja di Papua misalnya. Ini yang kejadian baru, yang terbaru ya. Itu bukan diada-adakan, tapi memang nyata. Nah, semua itu pergerakan, kalau kita belajar dari sejarah negara lain itu dari situ bergeraknya. Berarti bentuknya terorisme ya? Terorisme didiemin, terus letupan-letupan di daerah-daerah, masih rakyat masih nggak care, nggak antisipasi, akhirnya berkumpul, jadilah kejadian itu. Jadilah kekuatan besar kayak Libya misalnya. Libya betul. Itu sudah hancur ya karena itu. Nah, kita ada nggak, sekarang pertanyaannya, ada nggak kemungkinan Indonesia untuk dibuat? Oh, banyak, besar banget. Kenapa? Karena Indonesia menurut saya negara terkaya di dunia dari sisi sumber daya alam maupun baik itu dalam bentuk energi maupun dalam bentuk ikan tadi yang sering saya ceritakan. Kalau energi itu Indonesia kita kan jarang banyak yang tahu nih. Kalau bicara dari energi, sumber daya kita apa yang jadi besarnya? Jadi, mungkin ada teori-teori yang memang itu. Jadi kalau belajar, teman-teman ini belajar fisika, ada benda bulat diputer, terus habis itu dilempari glitter-glitter, setelah itu diputer setengah jam, maka glitter-glitter yang nempel di benda bulat itu akan berkumpul di poros. Misalnya ada satu benda bulat yang coba kita masukkan glitter di dalamnya ya? Enggak, jadi dilemparin glitter kayak nempel gitu. Nempel, diputar lagi setengah jam, nanti setelah diberhenti, glitter yang kita lemparkan acap akan menempel di poros. Betul, masuk akal, karena ketika diputar memang dia akhirnya mengangkat ke atas dan ada di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah lingkaran itu ya. Karena saking kencangnya perputaran itu, dia akan menempel di situ. Nah, itu maksudnya apa, Pak Haidar, dengan kondisi Indonesia saat ini? Nah, bumi kita ini sudah berputar kira-kira 3,5 miliar tahun. Ya. Jadi otomatis hampir seluruh sumber daya alam itu terletak di poros. Nah, kalau kita lihat global itu yang bola dunia. Bola dunia. Indonesia kita ini dari sisi darat sama laut, kalau kita ukur ujung ke ujung ini, dan lautnya ditambah sekian kali, 2,5 atau berapa kali batas laut, itu kira-kira ya sepertigaan lah dari bumi ini, dari bumi poros ini, letak poros. Nah, artinya apa? Artinya Indonesia kita ini super kaya. Karena Indonesia adanya di tengah-tengah, berarti tengah-tengah poros bumi ini sepertiga. Jadi kekayaan dunia ini boleh dikatakan ada di Indonesia. Adanya di Indonesia. Nah, itu kalau bicara masalah sumber daya alam. Nah, di situ, Indonesia kita ini, saya kasih contoh Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu sekitar 80% tanahnya itu mengandung batu bara. Betul. Nah, kalau itu dikonvers menjadi energi untuk mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia dari batu bara ya. Betul. Itu 1.500 tahun nggak habis. Wow. Belum kita bicara di Sumatera Selatan itu ada panas bumi, ada minyak, ada gas di pendopo dan lain sebagainya. Betul. Artinya kekayaan kita ini, Indonesia ini luar biasa. Dan sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar, seluruh kekayaan sumber daya alam itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu pasal 33. Betul. Itu undang-undang dasar yang bicara. Jadi seharusnya negara kita ini negara yang kaya raya. Seharusnya. Belum kita bicara masalah ikan. Betul. Ini bicara di laut nih. Laut. Nah, laut ini
Ternyata kenapa ikan kita suka dimalingin orang? Iya, Nah, sering jadi banget tuh negara-negara sering. tetangga apa Nah, itu yang ketangkep aja mungkin ribuan, ya. Yang nggak ketangkep, betul. gitu loh. Nah, kenapa ikan kita mereka ini tidak merasa maling? Karena ternyata kenapa tuh? kalau dari misalnya Cina lah ambil contoh, atau Korea misalnya, atau mana Australia misalnya. Nah, ternyata WNI Cina, warga negara ikan Cina. Oh, maksudnya itu, ikannya yang dari Cina. Warga negara Cina itu kalau mau ngelepasin benur benih telurnya itu lari ke laut Indonesia karena anget, letaknya di poros. Nah, jadi begitu dia ngelepasin benur itu telur tadi, selesai berapa bulan apa itu, simboknya ini ibunya warga negara ikan Cina ini tadi, atau warga negara ikan Australia, atau warga negara ikan Korea ini tadi, balik lagi ke negaranya. Setelah melepaskan telur, balik lagi ke negaranya. Karena di situ anget. Nah, jadi mereka ini tidak merasa maling loh. Itu orang itu ibunya warga negara saya kok, gitulah kira-kira. Ini cara berpikir secara mudahnya. Secara mudahnya, orang anak saya titip di situ, lahirannya di situ gitu. Cuma nitip doang. Nah, jadi negara kita ini kalau dikelola ikan kita ini aja mungkin ratusan triliun bisa tiap tahun memberi keuntungan untuk negara. Saya tidak punya hitungan pasti karena saya bukan orang perikanan, tapi logika saya berkata bahwa kalau dikelola dengan baik, perikanan di Indonesia ini bisa jadi sumber devisa yang mungkin lebih besar, luar biasa. Itu baru ikan. Belum yang ramai waktu itu lobster tuh. Ya ini termasuk sumber lobster, ya ikan, cumi. Memang ya hewan-hewan yang di laut lah ya, yang bisa dikonsumsi. Itu salah satunya itu juga ya, Mas. Coba Mas Nandes bayangin aja ya. Sekarang ini masyarakat Tiongkok, ya saudara-saudara kita warga negara Tiongkok itu lagi seneng-senengnya makan misalnya cumi, terus kepiting apa itu. Nah, itu di Indonesia banyak minta ampun. Seafood yang khususnya cumi sama dan lain sebagainya itu yang makan itu rata-rata teman saudara-saudara kita dari warga negara Tiongkok yang di sana. Nah, itu luar biasa banyak di Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau bergerak, kita preteli satu-satu ya. Wis Indonesia ini wis nggak terhitung berarti kekayaannya. Nah, kita bergerak di situ aja. Belum kalau kita misalnya nanti pemerintah serius untuk kelautan ini, perikanan dan lain sebagainya, tangkepin ikannya, terus langsung dimasukkan kapal, dikalengi, diawetkan, langsung kirim. Jadi yang keluar bukannya ikan mentah ya, tapi sudah dikemas. Nah, sekarang ini kan orang macam-macam nih. Bisa aja nanti ikan itu atau kepiting atau cumi dan lain sebagainya itu diwarnain merah, dibentuk kayak Barbie, terus diawetkan segala macam baru dikirim. Itu sudah dalam bentuk, itu nilai tambahnya bisa 4 kali lipat. Jadi kalau kita yang ikannya aja atau apa langsung kirim. Kirim. Nah, jadi kayak misalnya nanti modalnya ikannya, kalau kita jual ikannya misalnya 2.000 misalnya misalnya 2.000. Tapi kalau produk itu kita olah dengan kemasan yang baik, belajar yang baik, kelautan Indonesia bisa berapa kali lipat? Bisa 8.000. Wow, gitu loh. Bisa 4 kali lipat. Bisa 4 kali lipat. Nah, itu devisa negara yang luar biasa yang kita lupa bahwa itu kita punya kemampuan di situ. Nah, kalau saya pikir gini, ini kan sebenarnya berpikir simpel tadi. Kita bicara berpikir simpel, tapi tidak dilakukan di Indonesia. Apakah ada permainan atau apa gitu? Ini gimana ini? Wah, kalau ke situ saya nggak bisa komen. No comment berarti. Ya karena kan logikanya ke situ Pak Haidar ya. Dengan kalau kita berpikir secara sederhana, kalau kita bisa jadi keuntungan yang lebih besar, gitu kan. Nah, kita coba kembali lagi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kekayaan alam dan memang di Indonesia ini tidak terhitung. Terus sangkut pautnya dengan tadi bicara tentang terorisme dan radikalisme apa nih Pak Haidar? Negara-negara yang dihancurkan itu negara yang kaya dari sisi sumber daya mineral dan lain sebagainya. Dalam artinya mereka mau menghancurkan dulu, baru nanti mereka menguasai sumber daya itu. Jadi kita diadu domba, sudah saling bunuh-bunuh kayak di Syria dan lain sebagainya. Itu kan sesama anak bangsa. Mereka ini diadu. Cuman kecil
dari demo 180 orang di-create tek jadi sekian juta, bikin isu yang luar biasa bahwa ini pemerintahannya brengsek, zolim dan lain sebagainya. Kalau di Syria dikatakan Syiah, Bashar al-Assad. Kalau di Indonesia Pak Jokowi yang terhormat dikatakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab sebagai PKI dan lain sebagainya. Betul, jadi isunya sama. Untuk menghancurkan itu isunya sebetulnya dunia sama. Berarti memang gerakan mereka seperti itu ya. Berarti kalau polanya sama ya, di Indonesia juga dilakukan. Berarti kan memang harus ditangkal secepatnya. Dan rakyat harus sadar bahwa ini teori adu domba ini untuk menyengsarakan kita. Nah, betul. Saya sedikit melihat cuplikan Pak Haidar di YouTube baru-baru ini yang luar biasa banyak penontonnya. Kata di YouTube-nya Mas Rudy S. Kamri itu memang kan selalu membahas tentang radikalisme. Berarti memang ini tujuannya, jangan sampai Indonesia diadu domba ke depannya seperti negara-negara lain yang sudah porak-poranda ya Pak Haidar ya. Nah, kalau kembali dalam konteks di bulan Bung Karno ini Pak Haidar, sebenarnya ada hal nggak sih yang memang keinginan Bung Karno ini tidak dijalankan di Indonesia? Misal dalam contoh apa gitu misalnya? Bung Karno itu sebetulnya pesannya singkat, ya. Bung Karno itu memang betul-betul dari rakyat untuk rakyat. Betul. Bung Karno itu. Betul. Jadi di bulan Bung Karno ini saya atas nama pribadi maupun sebagai juga Haidar Alwi Care, Haidar Alwi Institute minta kepada rakyat Indonesia untuk menyikapi, untuk menyambut datangnya bulan Bung Karno ini secara mengerti bahwa yang diinginkan oleh Bung Karno ini adalah rakyat Indonesia kita ini sejahtera semua. Sejahtera. Terus yang kedua, pesan beliau, kalau dulu zaman Bung Karno awal dan para pendiri bangsa ini melawan penjajah orang asing, betul, maka yang sekarang dilawan itu melawan orang asing jelas, gampang, mudah ya, karena dikenali, ketahuan. Tapi kalau melawan bangsa sendiri jauh lebih susah. Betul. Nah, jadi itu ada di salah satu pidatonya beliau tuh ya. Jadi pesan beliau yang perlu saya sampaikan bahwa jangan mau diadu domba. Dan masyarakat kita ini tradisinya luar biasa bagus. Indonesia ini dikenal sebagai luar biasa bagus. Beda-beda suku, agama, tapi guyupnya luar biasa. Luar biasa. Jadi 5 sila ini kalau diperes jadi satu namanya gotong royong. Oke, ya. Nah, jadi gotong royong ini dalam bahasa saya rakyat bantu rakyat, gitu lah kira-kira. Iya, oke. Jadi di bulan Bung Karno punya kaosnya, saya punya kaos dari Pak Haidar, saya dikasih kaos tulisannya rakyat bantu rakyat. Nah, jadi boleh dikata pesan Bung Karno itu ringkes. Jadi 5 sila itu kalau diperes kayak misalnya gini, saya kasih contoh. Al-Quran, ya, bisa. Kalau diperes itu isinya Al-Fatihah sebetulnya. Dari segitu banyak itu. Dari semua banyak ya. Nah, dari 116 surat itu, kalau diperes sebetulnya satu surat. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kalau diperes lagi, isinya sebetulnya cuma satu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Namaku kata Allah, pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih lagi. Allah sengaja memilih pengasih penyayang ini. Itu fungsinya apa? Itu untuk manusia supaya bersifat pengasih dan penyayang sesama. Bukan lihat agamanya. Habluminanasnya. Jadi Quran itu sebetulnya kalau diperas isinya cuma Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira begitu intinya. Makanya Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Kembali ke Pancasila tadi. Betul. Sebetulnya kalau kita peras isinya gotong royong. Oke. Jadi masyarakat Indonesia jangan mau diadu domba sesama anak bangsa. Ayo kita kumpul bareng, ayo kita saling ingat mengingatkan, ayo kita saling bantu membantu, ayo kita gotong royong dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita dikotak-kotakkan, apalagi dengan sinyalmen agama. Oke, ada ya.
banyak juga kalau dalam, apalagi kemarin kita lihat kontestasi politik, semuanya politik agama yang diangkat, ya kan? Isu-isu agama yang diangkat, ya. Nah mungkin dalam bulan baik ya, bulannya Bung Karno saat ini, kita mungkin ada pesan-pesan dari Pak Haidar untuk mengajak semua sobat-sobat yang menonton, sobat-sobat Bejo. Mungkin ada pesan apa nih Pak Haidar di dalam hal ini? Adalah bulan baik, adalah bulan Bung Karno. Rasa nasionalisnya mungkin bisa lebih tinggi dalam bulan ini. Mungkin apa yang bisa, sebelum kita tutup segmen ini, mungkin ada pesan yang memang bisa mengajak semua masyarakat. Terutama saya sih lebih ingin Pak Haidar berbicara tentang ya tadi, kekhawatiran Pak Haidar ini tentang radikalisme, intoleransi dan terorisme itu. Mungkin itu ada yang bisa disampaikan Pak Haidar buat pemirsa ya. semua. Jadi masyarakat sekarang kan pengetahuan tentang sejarah Bung Karno sendiri kan minim. Banyak yang minim, apalagi teman-teman milenial nih. Minim. Jadi belajar dari semangat Bung Karno. Bung Karno itu dari rakyat dan dia bergerak atas nama rakyat. Pada saat meninggal tidak ada satupun yang bisa harta maksud saya yang itu dibawa dan diwariskan ke anak-anaknya. Betul. Jadi Bung Karno orang yang merakyat dan sangat sederhana. Itu yang perlu kita contoh, dan pesan beliau jelas, semua kemampuan bangsa ini, semua kekayaan bangsa ini harus dimanfaatkan semuanya untuk kepentingan rakyat dan untuk kemakmuran rakyat. Ayo di bulan yang baik ini, bulan Bung Karno, kita gotong royong untuk menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Nggak perlu sampai tahun 2045, kalau bisa secepatnya kita jadi negara Indonesia emas, karena potensi itu memang punya. Betul. Kita dari sumber daya manusia memang bisa diandalkan. Saya ada cerita sedikit yang tidak perlu saya jelaskan di sini, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa pemenang. Pernah satu saat dulu tahun 91-92, saya kursus di pembangkit di GE Schenectady di di New York itu. Dan pada saat itu ada 12 murid, 3 orang dari Amerika, Texas, 3 orang dari Jepang, 3 orang dari Korea Selatan, 3 orang dari Indonesia. Dan saya betul-betul jujur, bukan untuk bersombong diri, bukan untuk ini sekedar memberikan bahwa ranking 1 dari 4 negara itu, ranking 1 dari 12 murid itu adalah dari Indonesia. Ranking 1. Pada saat itu saya diminta untuk pidato pada saat pemilihan gubernur New York. Karena Schenectady itu negara salah satu kota bagian di New York. Jadi memang orang kita ini punya potensi dari sisi otak luar biasa, dari sisi kekayaan luar biasa. Tinggal kita ini jangan mau sekali-kali diadu domba. Begitu kita kompak kumpul, kita jadi bangsa pemenang. Yakin itu ya. Jadi bangsa pemenang dan jadi Indonesia emas tidak perlu nunggu 2045. Bisa jadi 2025, 2030 kita sudah jadi Indonesia emas. Negara dengan kekayaan, dengan kepintaran, dengan potensi terbaik di dunia. Itu bukan mimpi dan bukan hayalan, bukan cuman ocehannya Haidar, enggak. Tapi itu bisa jadi kenyataan kalau memang kita betul-betul tidak bisa diadu domba, tidak ada pemisahan penyekat di antara kita, agama apapun sama diperlakukan, suku manapun sama diperlakukan di Indonesia. Sehingga kita bisa kompak betul membangun bangsa ini secara bersama-sama sesuai dengan pesan Bung Karno. Gotong royong. Oke, jadi kalau kita kesimpulan di sini bahwa sebenarnya Bung Karno punya cita-cita yang memang untuk menyelamatkan Indonesia dari serangan manapun. Karena dengan konsep gotong royong, ketika bergabung maka semakin kuat. Nggak akan bisa digoyang sama siapapun ya Pak Haidar ya. Oke, terima kasih buat Sobat Bejo. Malam hari ini kita sudah bincang-bincang sama Pak Haidar, tokoh dan pegiat anti radikalisme dan intoleransi, juga anti terorisme. Artinya memang bukannya mau sekedar gaya-gayaan, tapi memang ini harus disikapi sama bangsa Indonesia, bahwa itu ancaman ke depan adalah itu.
Karena bicara Indonesia semakin maju, berarti anginnya makin kencang. Ya. Betul Pak Haidar ya? Anginnya makin kencang. Dan jelas tadi kita sudah dipaparkan semua sama Pak Haidar bahwa hati-hati ya kan, buat bangsa Indonesia ke depannya memang banyak sekali yang akan mengintai Indonesia dalam hal apapun mungkin nanti akan dilakukan untuk menjatuhkan bangsa Indonesia. Tapi di sini ada himbauan, ada ajakan dari Pak Haidar bahwa ayo sama-sama bersatu. Jadi kalau bahasa simpelnya sudah nggak boleh lagi ada yang namanya kampret dan cebong berarti ya Pak Haidar. Udah nggak ada lagi berarti. Berarti kita tutup lembaran itu, lembaran kontestasi 2019 kemarin Pak Haidar ya, sempat bikin kacau. Jadi oke, karena udah ada bel nih Pak Haidar, kita udah dikasih jadwal. Bel sudah berbunyi, berarti segmen kali ini sudah selesai. Terima kasih banget Pak Haidar atas waktunya. Buat teman-teman sobat-sobat di sana, sobat Bejo, kita tutup segmen kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.